dosa dalam syaribul khamr yang minum khamar. Dan di bagian-bagian akhir ini banyak hikayat-hikayat, banyak juga kisah-kisah dan juga hukum-hukum berkaitan dengan atas nama kullu muskirin khamrun, kaitannya dengan benda-benda yang padat selain juga yang namanya benda yang cair, yaitu yang disebut kita kata khamar. Atas dasar umumnya arti khamar itu ma khamarul aqra, ma khamarul aqla, maka termasuk juga benda-benda yang padat yang kaitannya dengan tentunya dikias dengan khamar, yaitu yang memabukkan. Wasu'ila ba'dut ta'ibina an sababi taubatihi faqala kuntu an bushul qubura far'aitu fiha amwatan masrufina anil qiblah fasa'altu ahlihim anhum faqalu kanu yashrabuna al-khamra fid dunya wa matu min ghairi taubah. Wasu'ila ba'dut ta'ibin, pernah ditanya sebagian mereka orang-orang yang bertobat an sababi taubatihi, tentang sebab-sebab taubatnya. Banyak karena perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang besar dia tobat. Nah, ini diantaranya apa yang menyebabkan Anda itu tobat? Apakah karena semata-mata itu takut kepada Allah, atau semata-mata karena takyah itu kita kata modalnya udah habis untuk berbuat maksiat, atau karena sudah tua? Karena alasan orang tobat ini macam-macam. Ada yang kapok, ya, ada yang kehabisan modalnya, ada yang juga nggak ada kemampuan bertua. Ini ditanya orang, kenapa ente tobat sampai begini? Faqala kuntu an musyul kubur, adalah aku dulu seorang penggali kubur. Ini punya hebat juga nih penggali kubur. Fara'aitu fiha amwatan masrufina anil qiblah, maka saya lihat tuh pada kubur tersebut beberapa mayit yang sudah dipalingkan mukanya ke kiblat. Ini bukan tukang gali kubur yang biasa, ini tukang kita kata ngambil kita kata kain putih tuh, ya segala potongnya diambil, juga orang buta nih dilakonin. Ini orang tukang gali kubur yang memang itu untuk mengambil benda-benda yang ada di kubur tersebut. Ini tobat, cuman ditanya sebab tobatnya apa? Aku ini seorang nggak mau dan nih diakuin perbuatannya. Aku ini tukang gali kubur, kalau siang hari orang dikubur, malam hari aku gali. Tapi dilihat pada kubur tersebut beberapa mayit yang sudah dipalingkan mukanya ke kiblat. Siapa yang muter lehernya? Tapi emang benar dia temuin itu orang mukanya udah berubah. Yang tadi yang ngadep kita atau mulut ini ngadep ngatan, atau bahasa kata disungkepin juga nih mukanya nih. Orang dirorot kan putihnya, mau gak mau mukanya kelihatan. Nah kalau dia belum, tapi kan diganjel kita kata sama apa, sama kaca hutan, sama kayu. Tapi ini udah berubah dari arah kiblat. Fasa'altu ahlihim anhum, maka kata dia nih nanya kepada keluarganya tentang mereka tuh. Cuman ditanya, ente ngapain iseng-iseng amat kuburan keluarga ente gali? Cuman karena ini untuk kita kata kebenaran dia tanya. Memang dulu itu ini pura-pura dia belum tahu nih kuburan itu apa digali. Cuman dia lihat tuh kita kata apa, udah berubah mukanya dari arah kiblat. Faqalu kanu yasrabuna al-khamra fid dunya wa matu min ghairi taubah. Maka mereka keluarga-keluarga mereka yang kuburannya itu tadi udah digali mukanya pada udah beralih ke arah kiblat. Dulu di dunia mereka itu tukang minum khamar dan mereka meninggal min ghairi taubah, belum sempat taubat. Mau khamar kayak, mau kita kata tuh ganja kayak, mau kita kata sabu-sabu kayak, mau apa, ini udah masuk namanya khamar. Jadi kullu ma khamaru aqra, ya itu udah masuk kita kata namanya khamar. Faqala wa qala ba'dus shalihin, dan berkata sebagian orang-orang saleh, matali waladun sagirun, telah meninggal telah meninggal anakku, kita kata anak yang masih kecil. Falamma dafantuhu ra'aituhu ba'da mautihi fil manami wa qad saba rasul.
Manakala hadapan tu aku makamkan dia, aku pendem. Ra'aitu ba'da mauti. Setelah dia pendem, malamnya dia mimpi. Beberapa hari kemudian dia bermimpi ilmanam dalam tidur. Waqad sabar rasul, dan kita kata sungguh telah beruban seluruh kepalanya. Sekarang meskipun kita kata dia bule, nggak ada orang yang kita kata rambutnya semuanya jadi uban. Ya misalnya keturunan bule, nggak ada itu yang masih kecil kita kata ubanan semuanya. Ini orang meninggal masih kecil, cuman diimpin oleh ayahnya, kepalanya rambutnya udah beruban semua. Fakultu, kata bapaknya, dia tanya, ya waladi dapat tuka wa anta sagirun paman ladzi sayyabaka. Wahai anakku, kata si ayah nih, aku makamkan kau, aku pendam kau sedangkan engkau masih kecil. Paman ladzi sayyabaka, apa yang membuat rambut kamu itu semuanya ubanan? Bahkan rambutnya tadi, ya bahasa katanya masih sekolah, mana ada ubannya. Semuanya ini pas diimpin udah pada beruban semua kepalanya. Pakola, maka ni anak menjawab, ya abati dupina ila janibi rajulun mimman kana yasrbul khamra fid dunya. Fazafarat jahannamu likudumihi zafrotan. Lam yabqa minha tiflun wala syabun ra'suhu min siddati zufratiyah. Illa sabar ra'suhu min siddati zufratiyah. Katanya anak jawab, ditanya sama bapaknya kenapa rambut pada ubanan semua. Wahai ayahku, ya abnati, wahai ayahku, ya abati, wahai ayahku, dupina ila janibi rajulin, dimakamkan, dipendam sebelah aku ini seseorang mimman kana yasrbul khamra fid dunya, termasuk orang yang di dunia itu biasa minum khamar. Kazafarat jahannamu likudumi, maka kita kata tu suara menyalalah tu maka bersuaralah tu neraka jahanam karena kedatangan ini, kita kata mayit. Kasih kubur sebelahnya, wah ini neraka jahanam langsung tuh bersuara. Bersuaranya doang orang sampai ubanan. Bagaimana kalau bakar? Bersuara kita kata lentaban tu api. Biasa kan kalau api itu terlalu besar kan bunyi itu gemuruhnya. Ini Zafar itu kita kata bersuara terus nyalanya tu api neraka jahanam karena menyambut kedatangan ini mayit yang tadi di dunia itu kita kata biasa minum khamar. Lam yabqa min hatiflun, tidak tersisa atau tidak ada seorang anak illa sabar suhu min shiddati zufratiyah. Dan kan itu kita kata beruban seluruh kepalanya karena sangat kita kata tadi suara itu menyala dengan kita kata dengan keras. Jadi kita ini kalau kita meninggal, kita dimakamkan di sebelah orang-orang kagak baik, ini begini jadinya nih, dia dikebukin, dia kita kata dikemulain malaikat, kita pun ada kesusahan. Makanya ada perintah tuh ya, istihbabu dafni bikurbis sholihin. Ya sunnah kita tuh kita kata dikuburkan kalau bisa dipendam di sekitar atau kita kata dekat orang-orang baik-baik, supaya dapat kita kata kebaikan dari dia. Itu sih juga bagaimana kita kalau minimal nggak dengar suara-suara kita kata yang nggak enak sama kita di dunia. Iya, kita tinggal di rumah, tetangga kita ntar piring pada bunyi, ntar teriak-teriak, ya enak itu. Dia di kuburan, kalau di kuburan ini kita sebelah kita orang kagak baik, dia lagi siksa, kita kebagian, kita kata kagak enak. Nah, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Ya, andai kata kita nggak ada umur, kita ini jauh daripada kita katanya model-model begini. Ini dia tetangganya meninggal dikuburin dekat dia begini, kepalanya digubanan semua karena tadi kita kata suara, kita menyala api neraka jahanam, nyalanya cuma sekali doang. Nauzubillah minha, ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita kata disiksa seperti tadi itu. Intinya semua ini dikembalikan kepada iman kita semua. Semuanya apa yang terjadi di alam kubur itu benar adanya. Kan kalau kita kata kalau ditargetkan begitu,
wa anna jannata haq, wa anna an-nar haq, wa anna azabal qabri haq. Ngakuin kita semua. Ya Allah. Wa nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah mimma yujibul 'azaba fil akhirah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya kemaafan dan juga afiat, segala apa yang enak buat kita tuh. Mimma yujibul 'azaba fil akhirah, daripada hal yang membuat kita tersiksa kita kata di akhirat. Kita mohon Allah pelihara kita dari siksa kubur dan azab. Makanya itu di tahiyat akhir kan kita diperintah. Ya di sini akan dibaca doa permohonan kita akan min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min azabil nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Semuanya kita dimohon supaya apa? Minta perlindungan. Ada sunnah nih, Imam Taus bin Kisan dengar anaknya lagi sholat kagak baca doa ini. Kata Imam Taus bin Kisan, ulangin. Saking diperintahnya nih, bayang kagak baca doa ini tahiyat akhir. Ya kan sunnah kita baca doa permohonan. Imam Taus bin Kisan didengar anaknya nggak baca doa ini, ulangnya sebaiknya jangan pada saking kita kata pentingnya tuh ya doa mohon perlindungan ini. Semuanya ya kan nama kita lagi enak semua. Lihat tuh kita siksa neraka jahanam, ya azab kubur, azab kita atas siksa neraka, dan sebut kita kata wa min fitnatil mahya wal mamat, ujian kita kata waktu kita hidup maupun setelah kita meninggal, dan tentunya yang terakhir wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan itu kita daripada fitnah kejahatan dajjal. Kita kalau nanti masih hidup, kalau berikan umur panjang, itu paling kita kata siksa yang paling kagak enak orang yang masih hidup ketika dajjal datang. Karena iman kita benar-benar diuji. Sekarang kita aja udah kesindir kita. Iya. Sembahyang bukan istighfar, handphone aja lagi dibuka. Sekarang kita kan jadi kayak gimana ya? Kita kata percaya sama Allah. Nah, kita kata mikir kita atau kalau habis sholat ya bahkan ibadah kita minimal tuh zikirnya namanya untet bahasa kasarnya, pikirin kita aja kemana-mana. Sekarang kita biar kata tulisannya gede banget di depan ya, tetap aja ini bagian-bagian yang memang ya tanpa kita sadari sudah menjadi ujian kita ya.